Assalamualaikum. Pagi ini saya mau bercerita nih. Saya mau bercerita apa yang saya alami kemarin di Pasar Jatinegara. Karena saya merasa tertipu atas perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjual burungnya kepada saya. Nah, kebetulan ceritanya pagi kemarin saya ingin pergi ke Pasar Jatinegara ingin mencari kucing. Setelah kucingnya saya temui, ya baru saya lihat baru nego sama penjual. Saya tertarik melihat burung karena di situ juga terkenal dengan burung-burung yang banyak. Dan akhirnya setelah saya tertarik sama burung, kucing saya tinggalin. Saya pergi tuh ke lorong, kan ada lorong di dalam. Saya pergi ke lorong dalamnya, rencana mau lihat burung dulu. Belum ada rencana beli. Setelah waktu saya melihat burung, ada tuh dua orang. Yang satunya itu yang punya toko di situ, katanya punya toko di situ. Yang satu orang yang pengen jual burung. Nah, orang yang pengen jual burung. Dan di situ di dekat saya tuh orang berdua ternyata berakting, karena saya tidak tahu sebelumnya. Mereka berakting katanya yang satu ingin menjual burung ke pemilik toko. Katanya dia nawarin 500 pertamanya. Pemilik toko minta 2,5. Dia nggak ngasih. Saya dengar itu pas dekat saya dengar. Akhirnya terjadi tawar menawar di antara mereka kan. Setelah itu jadi diminta terus sama pemilik toko 2,5 dan dia memberikan itu. Akhirnya dia pergi. Nah, setelah saya pergi, saya lewat di depan toko ini si pembeli. Dan si pembeli ngomong ke saya, "Waduh Mas, itu burung yang bagus, sayang kalau dilewatin." Saya tanya, "Emang burung apa Pak?" "Cicak rowo." Wah, kebetulan saya kalau burung cicak rowo saya udah tahu dari dulu, saya udah tahu dan saya pengen punya burung cicak rowo. Dan kebetulan ya karena saya udah tahu burung cicak rowo itu burung apa, dengar harga 500, tergiur dengar harga 500 tergiur. Nah bapaknya bilang, "Ya udah Mas, kejar aja, nggak apa-apa, mana tahu dikasih kurang buat pakai sendiri atau jual lagi." "Pakai sendiri." Saya bilang, "Ya udah kejar." Akhirnya dengan PD-nya saya ngejar itu si bapak yang bawa burung. Nih modusnya seperti ini dianya. Nah, ini sangkar yang di tempat burung yang dijadikan tempat untuk dijual ke konsumennya yang kena tipuan. Nah ini dia. Saya kejar. "Tahu Pak?" Saya kejar. "Itu burung apa?" Saya tanyakan. Pegang seperti ini. "Itu burung apa?" Katanya cicak rowo Mas. Cicak rowo. Saya kaget dengar itu kan, atau mau dijual. Dan akhirnya saya lihat dulu Mas. Saya lihat dari atas gini. Dan akhirnya kalau lihat sekilas memang mirip. Karena ini dia burungnya. Nah, memang mirip kalau lihat dari atas sekilas. Cuman di situ saya nggak dikasih lihat sepenuhnya karena dia bilang, "Udah Mas, emang Mas mau berapa?" Saya tawar 2,5 aja. "Nggak bisa Mas, saya nggak kurang lagi," katanya. "Ah, kenapa Mas?" "Ya ini burung saya dapat, burung orang komplek." Dan dia dengan gayanya itu tergesa-gesa, jadi saya akan menandakan memang dia itu baru dapat burung orang yang lepas gitu. Jadi dia berlaga seperti tergesa-gesa, ada rasa takut juga. Jadi dia bilang, "Mas nggak usah dibuka di sini, jadi saya takut jadinya gitu." Jadi ya kita berpikiran itu ya memang betul gitu. Ya burung itu burung dapat, karena saya lihat juga ya ekornya juga nggak ada. Cuman saya tertariknya karena memang dia bilang burung cicak rowo. Nah, saya tertarik dengan harga yang fantastis yang dikasih sama dia, bukan mahal tapi murah bagi saya. Yang dia bilang harga 500.000, saya sering di Google tuh harganya berapa, 2,5 paling murah. Panik dong, bukan panik, kaget, pengen gitu ya. Dan akhirnya terjadi negosiasi, saya tawar terus, yang akhirnya dia mati 400 dikasihnya karena saya pengen sekali burungnya. Ya akhirnya saya yakin sama dia ini burung cicak rowo, ya udah burung cicak rowo. Saya bilang, "Ya mohon maaf Pak, saya nggak punya duit," kata saya kan. Nggak apa-apa, belum ada cashnya, nanti kita ke ATM," katanya. "Nggak apa-apa, kalau bisa sekarang ya Mas, orangnya saya juga mau pulang," katanya dia orang Bekasi kan.
dia dapat burungnya di Bekasi, dia bawa ke pasar hewan ya, karena kita orang nggak tahu yang geng-geng kan. Nah setelah itu hanya saya bilang, ATM di sini di mana ya? Saya mau tanya ke penjual burung. Dia bilang, mas saya tahu katanya, lebih tahu dia, padahal dia orang Bekasi. Saya nggak, ya kalau dia tahu ya udah nggak masalah. Di mana? Katanya di samping itu ada pusat perbelanjaan. Akhirnya dibawa gitu. Kok tahu sih Pak, di sini ada tempatnya? Oh iya, kebetulan saya parkir di sini katanya. Saya segan masuk parkir di sana, nggak enak katanya. Ya saya tuh situ tinggiin aja. Nah setelah itu tadi saya diantar, dituntun sama dia sampai ke ATM. Ya saya nggak ada berpikir lain, ya toh burungnya juga burung kesukaan saya kan. Akhirnya nyampe ke dalam itu saya ambil duit, saya keluar, dia udah nunggu di luar. Nah, dia udah senyum tuh ketika gue megang duit. Nah dia kelihatan kan duit biru 50-an, dia udah senyum ya. Kita yang itu yang hobi, kita yang suka ya berapapun kalau kita suka, ada duit ya kita bayari. Akhirnya saya tawar lagi setelah saya keluar, padahal kurang lagi lah 300. Saya bilang, waduh nggak bisa mas, itu udah pas itu. Tadi banyak pengen itu segitu, cuman saya nggak ngasih, mas aja saya kasih karena mas pakai sendiri bukan dijual lagi. Jadi nggak apa-apa, nanti dirawat ya mas, sampai di rumah itu dibersihin, dicuci burungnya, itu nanti dikasih pisang makannya, kalau nggak pur katanya. Terus nanti ditambahin itu ada makanannya, ada pudingnya jangkrik katanya. Iya ya alhamdulillah saya udah tahu itu semua. Nah saya senang dapat itu. Setelah saya bayar, akhirnya diantarin dia nggak ikut lagi ke pasar hewan, dia cuma sampai parkiran pusat perbelanjaan itu. Dan dia bilang, ya udah ya mas, saya tunggu, saya cuma sampai di sini katanya. Dan saya juga nyampe di rumah. Akhirnya saya buka, sebelum nyampe di rumah, setelah saya dapat barang itu, burung itu, senang dong di hati kan, udah dapat burung ini nih, harga paling murah tuh 2,5 Rp2.500. Akhirnya saya bawa ke dalam, saya cari itu sangkarnya, nggak mungkin kan saya pulang bawa seperti ini aja. Nah akhirnya saya cari sangkarnya ke dalam, akhirnya saya dapat sangkar. Dengan PD-nya saya nawar itu, Pak mau beli sangkar burung, buat apa? Cucuk rawo. Gue ternyata cucuk rawo. Cari rawo, nggak tahu ini burungnya burung apa, jenis apa saya juga nggak tahu. Karena sesampainya di rumah, ya saya mulai sadar gitu, bukan sadar sih, bertanya-tanya kenapa burung cucak rawo kok bisa murah seperti ini ya. Setelah saya buka, saya masukin nih ke dalam kandangnya, saya masukin seperti ini, saya perhatikan kok aneh burungnya, kakinya panjang. Aduh, ini saya searching di Google, saya baca, saya baca ciri-ciri cucak rawo seperti apa, dan akhirnya saya perhatikan, aduh jauh meleset dari apa yang ada di Google, ada apa yang ada di jelasan nama kicau burung atau kicau mania, kan itu banyak yang ada di YouTube. Akhirnya saya perhatikan, nah setelah itu tanpa sengaja ada keluar, awas hati-hati penipuan pasti di hati negara, cucak rawo, bermodus cucak rawo. Wah, di situ saya mulai sadar, waduh gila, sepertinya saya udah kena tipu bos. Dan akhirnya di situ saya mulai sadar, ternyata burung ini saya juga tidak tahu burung apa, dan saya juga aduh nggak tahu lah ini burungnya burung apa. Bisa dilihat sendiri, dekatin aja nih, mungkin ada yang tahu nih burungnya burung apa. Saya nggak tahu, nggak jelas burungnya. Nah, dan saya merasa sudah kena tipu di situ dengan burung-burung harga fantastis yang harganya beratus ribu dikasih 400. Saya nggak tahu nih burungnya jenis apa. Aduh, bingung. Ini saya tangkap dulu. Aduh, ini udah panjang ini. Jadi saya nggak tahu nih burung jenis apa, juga nggak tahu, nggak jelas burungnya, kakinya panjang, hanya kurus seperti ini, katanya cucak rawo dari Hong Kong ini. Nggak jelas, cuma nggak tahu nih. Oh ternyata ini kena itu, aduh kasihan nih burung. Nah itu teman-teman, ternyata mungkin mereka ini dapat jerat di hutan, cuman bukan dijerat,
tapi pakai lem gitu. Biasa kalau di kampung saya juga pernah ngelakuin itu ke burung gitu. Dan sekarang lemnya masih nempel nih di kakinya, buat kasihan. Kelihatan tuh. Dan ini yang dikatakan cucak rowo ke orang-orang yang nggak tahu. Ya, saya ketipunya bukan karena nggak tahu, karena fantastis. Terkejut di itu harga. Terkejut di harga. Nah, seperti ini. Saya nggak tahu ini burungnya burung apa. Nggak jelas nih burungnya. Aduh, kasihan. Dan nanti guys, dan pagi ini saya akan pergi kembali ke sana lagi, karena saya rencana yang pergi ke sana, saya mencari orang yang ikut saya kemarin. Kalau bisa ya dibalikin duitnya, burung saya balikin. Ya kalau nggak bisa ya saya ikhlaskan aja, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa saya ikhlaskan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran. Dan hari ini pagi ini saya akan berangkat juga, dan saya akan masukin ini ke dalam, burungnya masukin ke dalam ini lagi. Nah, dan saya akan nyari dia nanti, karena kemarin dia masukin dalam ini kotaknya, di dalam ini. Ya, saya lihat semua orang yang ketipu di sana modusnya seperti itu semua di dalam ini. Modusnya itu burung cucak rowo dimasukin ke dalam ini. Harganya murah dari harga yang sebetulnya. Di situ orang kenanya kadang, apalagi bagi orang teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru pengen burung, baru mulai tahu burung. Saran saya, kalau pergi ke pasar Jatinegara, ikutkan teman yang udah paham, ikutkan teman ataupun ajak teman yang udah ngerti gitu, yang udah pernah ke situ. Jadi nanti untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang saya alami pagi kemarin, beli kucing dalam karung. Katanya burung cucak rowo. Yang ada rawa-rawa coy. Itu kan nggak tahu. Dan akhirnya pagi ini kita akan ke sana. Dan nanti ya gimana pun ceritanya kita ikuti aja teman-teman ya. Nanti langsung kita ke sana, kita cari bagaimanapun kondisi yang ada di sana, nanti ya kita hadapi ya kita kesana itu mencari itu supaya mereka tidak lakukan hal seperti itu, karena membuat resah masyarakat ataupun pecinta burung yang tadinya pengennya ke sana beli yang baik-baik, yang kena seperti itu kesal dong. Yang pengennya ke sana ya kita bayar dengan baik-baik, ternyata kita kena tipu, ya tentu kesal. Jangankan ya kena tipu 100-200, kita ditipu 50.000 aja. Kalau memang ya kita ngasihnya ikhlas, kita pengennya beli bagus ya, ditipu orang dengan harga situ. Yang menjadi permasalahan itu ketidakjujuran oknum yang melakukan hal seperti itu yang buat jengkel. Kalau masalah duitnya nggak masalah, duitnya bisa dicari, cuman ya kejujuran dari orang itu yang susah didapatkan.